Halo, selamat pagi, siang, sore teman-teman di kafe. Kali ini saya coba untuk joining dengan di Zoom supaya materinya lebih jelas. Kalau ada pertanyaan langsung nanya aja. Kalau nggak jelas ya udah kita bisa ngobrol lebih lanjut di WhatsApp group, gitu kan. Materi hari ini itu sebenarnya adalah materi terakhir yang sudah saya bilang tadi, di mana materi terakhir ini merupakan materi final untuk nanti UAS. Kita akan berurusan dengan yang namanya grafik standar manual atau GSM. Tulisannya gini, grafik standar manual atau manual corporate identity, MCI. Ini dua istilah yang digunakan di dunia periklanan. Nah, GSM atau MCI ini kenapa dibutuhkan? Karena perusahaan itu membutuhkan satu guideline atau satu pegangan brand. Jadi GSM ataupun MCI ini merupakan pegangan brand kalau nanti itu digunakan third party yang lain. Jadi apabila ada agensi lain menggarap materi kampanye itu, agensi yang berikutnya itu tidak bingung bagaimana menggunakan logo, bagaimana menggunakan tipografinya, bagaimana menggunakan tagline, dan lain sebagainya. Kenapa sih ini diatur? Karena dengan membuat aturan ini akan mempermudah maksudnya desainer untuk membuat konsistensi brand yang sesuai dengan bentuknya. Nah, kita sudah belajar nih, gitu. Elemen logo dengan kelengkapannya kemarin. Ada logo type atau lettermark, logogram, picture mark, gitu kan. Ada byline, ini istilah baru. Deskripsi merek, biasanya ada ini jualan apa, gitu kan. Kemudian terdaftar dan tagline. Biasanya elemen logo akan ke sini. Kelihatan ya? Ini ya, share screen-nya kan? Kelihatan, Pak. Ya udah. Nah, GSM merupakan pedoman sebagai media acuan untuk menstandarisasi identitas yang telah dibuat untuk menjaga konsistensi identitas logo agar tertampil baik dan tidak salah penempatannya. Ini tadi yang saya bilang, seberapa penting, gitu kan? Hal yang sering terjadi pada logo yang tidak adanya atau tidak mengikuti acuan pada GSM. Logo mengalami perubahan baik warna, bentuk, komposisi, mengakibatkan perbedaan persepsi dan image. Contoh, kalau kalian lihat orang jualan jus gitu kan, semua gambarnya buah gitu kan, dipenuhi buah backgroundnya, kemudian tidak ada logo yang konsisten, cuma dikasih judul Jus pasar buah segar. jus gitu, atau samping pasar jus. Nah, itu tidak konsisten. Sehingga persepsinya itu kalau jualan jus ya yang jualan di situ aja. Tetapi ketika dia berekspansi untuk ke beberapa wilayah, itu akan sama aja di beberapa tempat ya, antara jus dia dengan jus orang lain akan sama. Itu contohnya. Logo terkesan murah dan tidak memiliki nilai karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi. Bisa saja satu tempat dengan tempat yang lain itu memiliki perbedaan logo, cara gambarnya, atau cetakannya luntur, segala macam. Nah, itu yang mengakibatkan nanti penyebaran pesan yang dari perusahaan itu tidak konsisten, gitu. Proses penanaman image-nya itu tidak konsisten. Padahal tujuan besar dari logo itu adalah menanamkan ide. Idenya itu berupa image. Image itu ketika kita kebayangin, oh itu loh, gitu. Kayak habis kayak warteg ketika kalian di tengah puasa kayak gini, itu image warteg tuh bisa jelas gitu. Ya nggak sih? Lah itu image namanya. Nah, kemudian apa sih yang ada di dalam GSM? Ada pembukaan, makna logo, logo hitam putih, grayscale, logo in-grid, clear space area, warna, tipografi, elemen estetis, kemudian layout, penerapan identitas, ada incorrect use, biasanya juga ada penempatan stationery ataupun merchandising ataupun promotion visual ada sendiri. Nah, GSM ini itu akan terinspirasi atau menceritakan inspirasi logo
itu dari sesuatu. Misalkan kemarin kalian ada yang ngegarap Clover, Arka kalau nggak salah. Ada juga yang nggarap apa ya kemarin tuh. Sampai saya nggak ingat. Ya Arka itulah. Anka itu kan dari Clover kemudian warnanya hijau. Seharusnya kalau di ISM itu disampaikan inspirasinya dari apa. Misal bentuk bani. Sorry, ban itu roti panjang namanya ban. Kemudian kayak bentuk roti hamburger, kemudian senyuman jadinya seperti ini. Bella Silika juga sama, gitu. Contoh yang lain ada Semarapura. Ini terinspirasi dari penjelasan makna logo, terinspirasi dari bentuk etik menggunakan huruf Jawa dan lain sebagainya. Nah, bisa juga digunakan untuk desain yang dengan gaya kolase, tempelan. Kemudian digunakan untuk desain gaya cat air, kayak cat airnya. Nah, biasanya isi yang pertama itu yang urgensial itu adalah master logo. Karena di master logo inilah semua penjelasan filosofi apa yang ingin kalian sampaikan di orang berikutnya itu dijelaskan. Kemudian ada makna logo. Makna logo ini bisa dibagi ada logogram dan logo type. Kemudian di sini juga makna logo ini kalian juga bisa menjelaskan lebih dalam lagi. Kalau pada master biasanya hal yang umum tetapi penting. Kalau yang makna logo biasanya lebih dalam, lebih teknis. Misalkan bentuk logo seperti ini dapat dari seperti apa. Yang tadi kayak di Bun ini, di Bella Silika, kemudian di Fun Bakery gitu. Itu fungsi dari makna logo. Jadi bisa dibilang filosofi yang lebih mendalamnya ini ada di makna logo. Kemudian kita butuh untuk GSM kita butuh clear space area. Ini merupakan area clear yang tidak boleh disentuh oleh elemen grafis apapun. Jadi clear space area ini akan melindungi citra supaya dia terlihat bersinar bahwa itu adalah brandnya dia. Contoh Aqua. Aqua itu pasti akan ada clear space area di belakangnya. Kalian juga bisa lihat merek-merek yang lain seperti layaknya Sprite, kemudian kalian juga bisa McD. Itu biasanya ada clear space area yang tidak boleh diberikan elemen estetis atau elemen bentuk desain yang lain. Penerapannya seperti ini. Apabila dia bergunaan dengan Indomaret misalnya, dia pasti akan belakangnya putih. Ataupun kalau dia harus ada gambarnya, dia harus ada gambar, maksudnya belakangnya harus tertabrak dengan gambar, dia pasti harus ada putihnya. Itulah yang disebut clear space area. Nah, diambilnya dari mana? Diambilnya dari X misalkan. Kalau di sini X, ini terserah sih satuannya sih. X ini bisa diambil dari X ini, atau kalian menggunakan satuan senti juga, satuan besaran dari bagian dari salah satu di logonya juga diperbolehkan, nggak masalah. Kemudian apa lagi? Ketika sudah clear space area, yang berikutnya adalah logo grid system. Sebenarnya yang penting dalam logo itu untuk membuat konsistensi yang bagus, itu grid systemnya itu harusnya masuk. Dalam artian dia mengisi ruang-ruang. Fungsinya apa sih? Kalau kalian ngeblok tembok atau mural tembok, kalian nggak bisa menggunakan cetakan printing untuk ngeblok itu tembok dengan besar. Misalkan kalau mungkin baliho masih bisa, tapi efeknya berbeda antara cat tembok dengan baliho. Ya kali di tembok mau ditempelin baliho segede gaban gitu kan jelek jadinya. Jadi kayak apa namanya, penyedot WC gitu kan, nggak enak. Makanya logo grid system ini dibutuhkan untuk membuat preferensi atau menggambar dengan yang tidak bisa menggunakan printer atau menggunakan alat-alat digital yang lain. Selain itu, logo grid system ini juga akan membantu kita untuk melihat apakah komposisinya sudah bagus atau belum. Contoh grid system yang lain. Jadi tidak hanya kotak-kotak, grid system juga bisa berbentuk seperti ini. Inspirasi dari apa? Oh, dari Hono Choroko gitu. Contoh yang lain, grid system. Jadi namanya selain MCI, GSM itu ada brand guideline gitu, biasanya berbeda-beda. Ada visual communication, kemudian ada juga
istilah yang lain yang intinya adalah itu merupakan cara menggunakan logonya atau cara menggunakan brand-nya. Nah, berikutnya setelah tadi ada grid system, kemudian kita masuk ke konfigurasi logo. Konfigurasi logo ini biasanya akan berbentuk komposisi. Komposisi yang mau dihajar itu apa? Misalkan logo, sekiranya logo type atau horizontal atau vertikal gitu. Nah, hal-hal yang terdapat pada GSM ini biasanya juga ada warna gitu. Setelah tadi ada apa namanya? Konfigurasi logo, ada warna, di mana warna ini akan digunakan untuk beberapa tipe. Ada warna corporate color. Corporate color ini merupakan warna perusahaan, biasanya logo perusahaan seperti tulisan di bagian kirinya ini. Ada juga versi warna full color. Corporate color belum tentu full color, tapi juga belum tentu dia tidak. Jadi belum tentu dia tidak berwarna-warni, tetapi ketika sudah corporate color, versi warna full color-nya ini biasanya akan sama. Jadi dalam corporate color kalian diharuskan untuk membuat CMYK, kemudian RGB, kemudian juga kalau ada Pantone. Fungsi dari itu sendiri-sendiri sebenarnya berbeda-beda, tetapi untuk wilayah corporate color ini digunakan untuk membangun tema. Jadi biasanya kalau tadi kita ngomongin di Aqua, corporate color-nya dia adalah putih dan biru. Itu corporate color. Sedangkan untuk yang logo full color-nya itu ada hijau, ada apa namanya, agak ada gradasi di dalamnya, gitu. Jadi itu yang membedakan ya antara corporate color dengan yang versi full color. Nah, biasanya corporate color ini konsisten warna perusahaannya. Kemudian berikutnya adalah aplikasi warnanya. Ada hitam putih, inverse, reverse, grayscale, secondary color, versi warna berdasarkan target media, dan kode warna yang digunakan. Jadi ada kodenya yang tadi saya bilang CMYK, RGB, dan segala macam. Kita masuk ke yang lebih dalam lagi. Logo reverse itu merupakan logo yang apabila menemukan sesuatu, menemukan background yang solid yang lain, dia bisa berubah. Bisa berubah, tapi brand-nya tidak tertinggal. Gitu. Bisa berubah, tapi brand-nya tidak tertinggal. Contoh di Fig ini, dia ketika background-nya oranye itu gimana sih bentuk reverse-nya? Gitu. Contoh yang lain bisa diaplikasikan dengan banyak warna. Jadi dia ini merupakan logo GSM ini kan sesuatu yang diatur. Ketika aturannya itu udah fix, gitu kan, udah sesuai, akhirnya dia memberikan toleransi terhadap warna-warna background-nya dia. Gitu. Ini contoh logo reverse, gitu kan. Ada juga untuk penerapan logo background yang boleh diaplikasikan, yang warna yang tidak ada kemiripan dengan warna agar identitas terlihat secara jelas. Artinya ketika kita membaca ini, ketika kita pengen background-nya putih, warna yang digunakan hitam, agak abu-abu, warna digunakan agak terang lagi. Begitu seterusnya sampai bawah. Ini aturan. Sehingga aturan ini dibuat secara full. Berikutnya black white, itu gampang banget. Black white itu cuma tinggal yang hitam ke putih, putih ke hitam, kemudian yang berwarna itu harus diputuskan mana yang harus hitam, mana yang harus putih. Dan itu akan mempengaruhi untuk grayscale-nya. Grayscale ini merupakan warna yang hanya 8 bit, jadi warnanya dari pekat sampai agak terang, dan warnanya kalau dibilang atau kita biasa dengar itu adalah abu-abu. Aturan-aturan juga yang harus ada adalah incorrect use, itu merupakan proporsi yang salah itu harus seperti kayak gimana, kalau yang benar itu seperti gimana. Kemudian ada incorrect use, tadi ada correct, yang benar kayak gimana, yang nggak benar seperti apa. Nah, incorrect bisa kalian jabarkan lebih jauh lagi. Dan yang paling penting juga adalah graphic style atau visual style, elemen estetis yang ada. Misalkan elemennya itu dari bunga-bunga. Kalau sprite itu ada gelembung-gelembung. Kalau Pizza Hut itu gambar pizza, kemudian topping pizza, itu pasti akan muncul. Kalau kalian lihat di bungkusnya di BSD, Pizza Hut Delivery, atau kalian beli McD, itu pasti identitasnya dia akan selalu ada. Nah, itulah yang disebut sebagai elemen estetis. Elemen estetis juga ini contoh yang lain.
Berikutnya adalah font, typeface gitu kan. Di mana antara typeface dengan font biasanya akan memiliki perbedaan yang jelas. Misal gini. Corporate typeface bukan berarti jenis huruf atau lettermark pada logo, tapi jenis huruf yang digunakan pada media aplikasi. Ini beda ya antara kalian kalian gunakan untuk aplikasi ataupun di logonya. Boleh sama Pak, boleh beda Pak, boleh. Yang penting diatur di GSM. Nah, belum tentu menggunakan jenis huruf yang sama pada lettermark. Jadi misalkan Kompas gitu, belum tentu orang Kompas menggunakan font yang digunakan pada tulisan Kompas. Nah, ini corporate typeface. Corporate typeface itu biasanya digunakan lebih dari satu tipe family atau keluarga huruf. Ada secondary typeface, alternatif huruf family yang digunakan, dan beberapa jenis huruf yang selalu dipakai dalam media promosi suatu entitas untuk menjaga konsistensi. Bedanya corporate typeface dengan typeface yang dimaksud adalah untuk yang corporate typeface ini biasanya ketika dia harus menulis surat resmi, maka sesuatu yang harus diatur atau font yang harus diatur itu juga ditampilkan supaya tidak bingung. Penerapan identitas, misalkan dicontohkan di sini bentuknya Coca-Cola. Nah, pertimbangannya yang harus dipikirkan dalam mendesain media promosi adalah sama sih, 5W sih, 5W1H sih. Kemudian mengumpulkan materi, mengolah materi untuk di layout, menentukan media, spesifik media yang cocok, bahannya apa, dan membuat dummy. Sketsa layout dalam ukuran mini berguna untuk memperkecil kesalahan cetak. Elemen yang lain, gaya ilustrasi, background, elemen-elemen yang lain yang membawa nuansa brand. Contoh yang lain ini ada di brand Nike gitu kan. Semua orang di Nike itu akan memainkan sportnya mereka. Jadi mereka akan berolahraga untuk dilihat gitu kan. Nah, ini aplikasi stationery. Stationery itu ada kop surat, kemudian ada amplop surat, kemudian juga ada kartu nama, ada form aplikasi, kemudian ada amplop form, ada invoice, stationery, dan lain sebagainya. Kemudian merchandising juga ada untuk topi, kemudian ada lagi apron, misalkan kalau kopi, maksudnya orang-orang kopi, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk untuk proyeknya. Jadi proyeknya ini akan berjalan sekitar 5 minggu, mulai dari minggu depan. Benar ya? 45 Juni. Oh, bukan ini. Berarti. Jadi kita startingnya itu di tanggal, karena kita masuk tanggal 17, kita starting di tanggal 20 ya. Tanggal 20 Mei. Kemudian setelah 20 ada tanggal 27 Mei, itu target berikutnya. Eksplorasi. Kemudian kita masuk ke bulan Juni di tanggal 3, 10, 17. 3, 10, 17. Nah, yang harus kalian lakukan adalah mencari tim. Satu tim terdiri dari 3 orang, gitu kan? Cari tim, satu tim 3 orang. Kemudian dari 3 orang ini silahkan untuk menyepakati kreatif brief siapa yang akan digunakan, dan materinya itu adalah bisa atau yang digarap itu bisa kalian ambil dari kemarin yang UTS. Jadi tinggal kesepakatan kalian aja punya siapa yang akan diambil. Gitu. Nah, ada dengan ini ya, brand dari UTS. Dengan eksplorasi, dengan ada tugas individu dan tim. Jadi yang individu itu setelah kalian menyepakati punya siapa yang akan digunakan, masing-masing dari kalian buatlah kreatif brief sampai mood board-nya. Baru nanti kita akan eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep ini individu, terus nanti presentasi dengan saya. Dengan saya tiap kelompok. Dan kalian akan diharuskan untuk membuat
presentasi itu bersama dengan saya untuk kita nge-live bareng. Biasanya saya menggunakan WhatsApp Group. Baik, sampai sini mau adakah yang perlu ditanyakan? Silakan untuk diskusi. Ayo.